Kalau kalian punya cermin di kamar mandi, coba matikan lampu, nyalakan lilin, dan panggil nama Bloody Mary 3 kali. Maka kalian akan bertemu dengan sosok wanita yang akan menatap atau mencakar muka kalian dari balik kaca. Itulah yang dikatakan urban legend ini. Urban legend ini banyak tersebar dan dipercaya oleh orang yang tinggal di Amerika Serikat. Kalau kalian mengira sosok ini adalah Elizabeth I atau Elizabeth Bathory, kalian salah. Jika begitu, siapa Bloody Mary ini? Dan dari mana ritual cermin ini datang? Kita akan mencari jawabannya di video kali ini. Sebelum Bloody Mary banyak dipercaya, ritual cermin memiliki sejarah dan usia yang lebih tua, dan sebenarnya tidaklah berbahaya. Di Inggris abad ke-18, ada tradisi yang dilakukan oleh perempuan muda yang belum menikah. Dalam tradisi ini, mereka akan berjalan mundur menaiki tangga sambil memegang cermin kecil dan dilakukan di rumah yang gelap gulita. Mereka melihat ke cermin dengan harapan calon pasangan mereka akan terpantul di cermin itu. Robert Burns mendokumentasikan ritual ini dalam puisinya yang berjudul Halloween di tahun 1786. Dalam puisi itu dikatakan bahwa ritual tersebut bukanlah ritual pemanggilan setan. Itu semacam ramalan cinta abad pertengahan. Tapi jika perempuan itu ditakdirkan mati sebelum menikah, maka cermin tersebut tidak akan merefleksikan orang yang akan menjadi calon suaminya, melainkan Grim Reaper. Dari sinilah cermin mendapat reputasi yang cukup gelap. Cermin tidak membuka portal ke dunia lain, tapi ia membuka batas tipis antara harapan dan ketakutan. Ritual ini terus berkembang selama berabad-abad sampai di satu titik, sesuatu yang lebih gelap mengambil alih. Dialah Bloody Mary. Nama yang dikaitkan dengan wanita menyeramkan ini adalah Mary Worth. Dia sering dikaitkan dengan ritual Bloody Mary di era modern. Meski dia sering dikaitkan, tidak ada yang bisa memastikan keberadaan dari sosok Mary Worth. Ada dua versi cerita tentang Mary Worth. Versi pertama mengatakan bahwa Mary Worth adalah salah satu terduga penyihir di Salem, Massachusetts. Salah satu penyihir yang dieksekusi di abad 17. Menurut cerita ini, Mary Worth dikatakan mempraktikkan dark magic alias ilmu hitam. Dia juga diisukan menyiksa dan membunuh banyak orang dalam ritualnya. Sebelum dieksekusi, dia mengucapkan kutukan bahwa siapapun yang memanggil namanya di depan cermin akan menanggung akibatnya. Versi kedua menempatkan dia di Wadsworth, Illinois. Versi ini menggambarkan Mary sebagai seorang yang menangkap budak yang kabur dari Amerika Serikat bagian selatan untuk dijual lagi. Menurut beberapa legenda lokal, dia juga dikatakan membunuh beberapa dari mereka untuk keperluan ritual gelap. Dua Mary Worth, dua lokasi dari dua waktu yang berbeda. Meski begitu, tidak ada catatan sejarah yang menceritakan tentang salah satu dari mereka. Nama Mary Worth pertama kali muncul di folklore anak-anak Amerika di tahun 1976. Sebelum tahun itu, belum ada dokumentasi mengenai Mary Worth. Ketiadaan catatan ini mengarahkan kepada kemungkinan bahwa Mary Worth adalah karakter yang diciptakan secara kolektif dan bukan dari cerita satu orang. Tapi itulah yang membuat cerita ini bertahan. Legenda yang lahir dari sumber yang beragam dan tidak jelas memberikan misteri yang menarik untuk dipecahkan. Tapi bagaimana orang-orang bisa melihat Bloody Mary? Kemungkinan besar sains punya jawabannya. Pada tahun 2010,
Seorang psikolog asal Italia yang bernama Giovanni Caputo mempublikasikan sebuah penelitian yang hasilnya mengejutkan. Dalam proses penelitiannya, dia meminta peserta untuk menatap wajah mereka sendiri melalui cermin di dalam ruangan yang gelap selama 10 menit. Penelitian ini menghasilkan data 66% peserta melaporkan bahwa mereka melihat wajah mereka berubah drastis. Sebagian melihat wajah monster, sebagian melihat wajah orang asing, bahkan sebagian dari mereka melihat wajah kerabat yang sudah meninggal. Tidak ada kejadian supernatural, tidak ada Bloody Mary, tidak ada yang wajahnya dirobek. Yang terjadi hanyalah otak manusia yang bekerja sebagaimana mestinya. Di ruangan dengan cahaya minim, sinyal visual yang diterima otak menjadi tidak stabil. Tepi wajah mulai kabur, kontras menurun, dan detail halus menghilang. Otak kita dirancang untuk mengenali wajah secara obsesif sejak kita bayi. Karena kita cenderung mengisi informasi kosong dengan pola yang kita dapat sejak bayi, terjadilah distorsi visual yang terasa sangat nyata. Faktor ekspektasi dan ketakutan membuat ilusinya menjadi semakin nyata. Ketakutan kita ketika kita masuk ke kamar mandi yang gelap dengan harapan akan melihat sesuatu membuat otak kita masuk ke mode siaga dan membuat distorsi sekecil apapun langsung diartikan sebagai ancaman. Faktor sosial juga memiliki andil di sini. Urban legend yang memancing rasa penasaran membuat ceritanya menyebar dan dipercaya oleh banyak orang. Dan ritual seperti ini biasanya dicoba dalam bentuk kelompok. Kelompok ini mencoba ritualnya, dan ketika salah satu dari mereka berteriak, kepanikan dengan cepat akan menyebar ke seluruh kelompok. Kepanikan inilah yang menciptakan pengalaman seperti ini, jadi terasa seperti konfirmasi. Jadi apakah orang yang bersaksi melihat Bloody Mary di cermin ini berbohong? Kemungkinan tidak. Mereka benar-benar melihat sesuatu, hanya saja belum tentu itu adalah Bloody Mary. Bloody Mary adalah salah satu urban legend sejati karena ia tidak membutuhkan bukti untuk bertahan. Ritualnya juga sederhana yang hasilnya tidak bisa diverifikasi secara pasti karena pengalaman di cermin adalah pengalaman yang personal dan subjektif. Otak manusia dengan segala kecanggihan yang dimilikinya adalah mesin pembuat cerita yang handal. Mary Ward mungkin tidak ada. Ritual cermin juga lebih tua dari urban legend ini sendiri. Dan wajah yang muncul di cermin mungkin adalah wajah kita sendiri yang terdistorsi oleh otak kita sendiri yang bekerja terlalu keras dalam kegelapan. Bisa dibilang kitalah yang menciptakan ancaman itu sendiri, karena kegelapan selalu menggandeng ketidakpastian.